Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini. Seorang korban selamat kasus pembantaian satu keluarga di Kabupaten Aceh Tenggara kondisinya terus membaik. Sekolah didesak mencegah fenomena pungli saat penerimaan PPDB pada tahun ajaran baru. Sebuah ekspedisi alam membentang bendera sepanjang 7,9 meter di puncak Gunung Loser dalam rangka ulang tahun Hari Bayangkara. Peristiwa penyerangan terhadap satu keluarga di Kabupaten Aceh Tenggara menyisakan trauma. Seorang korban selamat masih ketakutan meski saat ini kondisinya membaik setelah dirawat selama hampir sepekan. Kondisi pasien wanita yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sahudin Kutacane berangsur membaik. Meski masih ada luka di bagian kepala yang terbalut dan selang infus terpasang, kondisinya jauh lebih baik. Korban pembacokan dirawat sejak tanggal 16 Juni 2025 lalu merupakan satu-satunya yang selamat atas tragedi di Desa Uning Sigugur, Kecamatan Babur Rahmah. Trauma penyerangan yang mengakibatkan 5 korban meninggal dunia belum berakhir. Sudah jauh membaik, Pak. Ada berapa luka yang dialami Ibu nih? 2. Di bagian mana ya? Di bagian belakang di atas telinganya. 2-nya di atas telinga. Kiri kanan, Kanan Mbak? kiri. Kiri. Harapnya untuk minta tolonglah, bantulah. Karena kami keadaan ya jauh lah ini, nggak mampu lah untuk membiayai rumah sakit ini. Minta tolong sama Pak Bupati. Udah berapa hari Pak dapatkan perawatannya? Sudah 4 hari. 4 hari ya sejak 4 kejadian? hari, nggak salah 4 hari. Tapi udah membaik ya? Udah membaik, jauh. Nama? Hampir sepekan kejadian, pelaku penyerangan belum juga berhasil ditangkap. Polisi berdalih kesulitan menjangkau tempat persembunyian pelaku yang jauh di dalam belantara. Main Munzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Kita kan ukur tu bang. Meski sengketa 4 pulau di perbatasan Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara berakhir, namun DPD RI tetap mengunjung 4 pulau tersebut. Kali ini Komite 2 DPD RI mendatangi 4 pulau yang pernah disengketakan. Mereka ditemani Bupati Aceh Singkil Sapriadi Oyon. Kunjungan kali ini sekaligus menerima proposal usulan pembangunan di Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Mangkir Kete. Pemkab Aceh Singkil menginginkan wakil rakyat melalui Senator Aceh mengusulkan pembangunan sejumlah infrastruktur. Pemkab Aceh Singkil mengusulkan pembangunan fasilitas publik termasuk fasilitas wisata agar dapat mendukung pengembangan ke-4 pulau tersebut. Tentang sudah kembalinya 4 pulau, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan sudah kembali ke Aceh dan khususnya Kabupaten Aceh Singkil. Ya, soal kandungan gas dan minyak itu memang ada, sudah disurvei, ada, tapi kan belum lagi menghasilkan. Jadi alangkah bagusnya ya ini kita bangun dulu fasilitas seluruhnya. Kami memohonkan kepada tangan-tangan dingin Pak Komeng ya, kepada Ibu Hita dan Pak Cagak dan lain-lain ya, supaya nanti sampai Jakarta tolong mohon ke kementerian-menteriannya ya, supaya ya dikirim kemari ya transferkan untuk dana pembangunan ini. Dan nanti proposal kami akan serahkan ya untuk disampaikan ke kementerian yang bersangkutan.
Sementara itu, batas darat juga harus diperjelas antara wilayah Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, sehingga tidak lagi muncul saling klaim terhadap keempat pulau tersebut. Pemkab berharap Pemprov atau pemerintah pusat agar segera membangun infrastruktur sebagai pertanda negara hadir di 4 pulau tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Singkil. Masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) rawan suap atau pungli di lingkungan sekolah. Karenanya pengelola sekolah di Kota Langsa diminta mencegah praktik terlarang terutama saat PPDB. Surat edaran Gubernur Aceh yang ditandatangani pada tanggal 12 Juni 2025 menekankan sekolah di seluruh Aceh diminta aktif mencegah praktik gratifikasi, pungli, dan penyuapan dalam PPDB. Seluruh satuan pendidikan wajib menjalankan proses PPDB secara transparan dan bebas kecurangan. Segala bentuk imbalan, janji kelulusan atau penerimaan dengan cara tidak sah dianggap melanggar Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Untuk itu, Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB SMK Negeri 2 Langsa telah menempuh berbagai langkah pencegahan. Panitia PPDB membuka posko pengaduan, memasang spanduk larangan pungli serta melakukan sosialisasi kepada petugas dan orang tua calon siswa atas larangan tersebut. Upayanya sudah kita lakukan seperti di papan banner kita atau pengumuman kita, itu tertulis jelas ya untuk pungli tadi dan nomor-nomor kotak persen yang memang ketika terjadi praktek itu terjadi bisa menghubungi langsung kotak persennya. Seluruh sekolah dapat menjadikan PPDB sebagai momentum pendidikan yang bersih dan berintegritas. Main Munzir melaporkan dari Langsa. Ratusan rumah rusak akibat bencana alam yang terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Aceh Timur sepanjang tahun 2025. Sebanyak 140 rumah rusak dengan kondisi yang beragam. Dari sejumlah bencana alam yang paling menonjol terjadi pada Mei hingga Juni 2025. Pada Mei 2025, pemukiman di 7 kecamatan diterjang angin kencang yang menyebabkan 59 keluarga kehilangan tempat tinggal. Bencana alam lain terjadi pada 10 Juni 2025 berupa tanah longsor yang melanda Desa Senebuk Saboh, Kecamatan Pantai Bidari. Akibatnya 2 rumah rusak berat dan ambles. Bencana alam terparah terjadi pada 11 Juni 2025. Angin puting beliung menghancurkan 79 rumah di Kecamatan Juluk dan Simpang Ulim. Sepanjang tahun 2025, kejadian bencana alam di daerah Kabupaten Timur, katakanlah dari Januari dengan sampai saat ini, itu ada 3 kejadian. Yang kejadian pertama adalah bencana angin puting beliung yang terjadi pada tanggal 20 Mei. Nah, itu yang mengakibatkan 7 kecamatan yang mengalami dampak daripada angin puting beliung. Kemudian longsor yang terjadi pada tanggal 10 Juni, tepatnya di Kampung Senebuk Saboh di Kecamatan Pantai Bidari yang mengalami 2 rumah longsor. Dan untuk kejadian selanjutnya itu bencana alam angin puting tanggal 11 Juni. Nah, yang terjadi di 2 kecamatan, dampaknya itu rusak dengan ada sekitar 47, rusak sedang ada 20, rusak ringan ada 12. Nah, itu sementara gitu data yang kita terima. Namun 3 bencana alam yang terjadi di Aceh Timur tidak sampai merenggut korban jiwa. Main Munzir melaporkan dari Aceh Timur. Abang nak dari